Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab di hari-hari yang baik ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan pada kita karunia-Nya sehingga kita bisa melaksanakan salat secara berjamaah pada subuh hari ini. Salawat dan salam buat junjungan kita yang mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelum kita mulai sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan suratul Fatihah Allah bukakan hati, pikiran dan jiwa kita dan Allah sambungkan antara kita dengan pancaran-pancaran rohani yang Dia turunkan kepada manusia. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita masuk kepada bab yang pertama dari kitab Bidayatul Hidayah. Sekilas untuk mengenal kembali atau mengingat kembali tentang kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengatakan hidayah itu ada dua. Ingat Pak Yus? Ada dua, ada yang bidayah, ada nihayah. Jadi secara umum kalau kita berbicara masalah hidayah itu ada awal hidayah, ada ujung daripada hidayah. Ada pangkal, ada ujung. Kita ini masih di pangkalnya. Kalau pohon itu kita masih di bawah. Dan itu yang kita pelajari. Dan orang nggak akan mungkin sampai ke atas kecuali bawahnya dia sudah kuasai. Bisa nggak orang tiba-tiba ujuk-ujuk langsung sampai ke dahan? Kan nggak mungkin. Harus dari pokoknya dulu. Ya, kalau sebelum dia menguasai pokok berarti dia sudah menginjak akarnya dulu. Jadi dasarnya dulu dia kuasai. Setelah itu baru dia naik sampai ke atas. Dan yang kita pelajari ini adalah dasar-dasar pada hidayah atau pangkal daripada hidayah, awal daripada hidayah. Maka kita berbicara tentang masalah yang sifatnya zahiriyat, sifatnya itu syariat, yang diajarkan oleh Nabi, salat begini, ketaatan begini, keburukan meninggalkannya begini. Kalau ada orang soleh, zahirnya itu baru awalnya, baru awal hidayah. Berarti ini sudah mendapatkan awal hidayah. Sudah bersahadat berarti awal hidayah. Ujung daripada hidayah itu nanti bagaimana? Kalau seandainya batin dia juga sudah tunduk dan taat kepada Allah SWT. Hati dia sudah tunduk kepada Allah, pikiran dia sudah tunduk kepada Allah, dan dalam hidup dia cuma ada Allah saja. Kalau sudah sampai ke situ, berarti dia sudah mencapai nihayatul hidayah. Dan kapan itu akan kita capai? Kalau seandainya ma'rifat kita kepada Allah itu sudah sempurna. Dan sempurnanya ma'rifat kita kepada Allah itu adalah kalau kita sudah kembali kepada Allah SWT. Kalau selagi masih di dunia, kita nggak akan bisa lepas bolak-balik dari awal hidayah, ujung hidayah. Itu nggak akan lepas dari situ. Kadang iman kita naik, kadang iman kita turun. Kadang ma'rifat kita betul-betul yakin kepada Allah. Betul-betul muncul bahwa surga itu dekat di dalam hati kita. Tapi ada kalanya kita lalai. Kita hanya mengandalkan yang zahir-zahirnya saja. Dan itu adalah biasa dalam kehidupan kita dunia. Dan itu yang dulu Pak Iwan sering tanyakan tentang pidatonya Ustaz Somad dulu yang sempat viral. Sa'atun wa sa'ah. Ya Pak Iwan ya. Jadi ada kalanya kita begini, ada kalanya kita begitu, ada kalanya kita iman kita betul-betul kuat, ingin mati sekarang juga. Karena sudah yakin masuk surga, karena imannya sedang kuat betul. Udah kalau gitu saya mati aja sekarang. Takut nanti berbuat dosa lagi. Ada kalanya begitu mungkin. Tapi ada kalanya kita merasa diri kita kotor. Kita semakin jauh dari Allah. Berzikir tidak enak, membaca Al-Qur'an tidak merasa bahagia, tidak merasa lapang hatinya. Kita merasa diri kita ini betul-betul jauh dari Allah SWT. Sehingga iman kita berada dalam kondisi turun. Berarti kita kembali kepada bidayahnya. Berarti kembali kepada zahirnya. Makanya Imam Ghazali ketika berbicara dalam kitab ini, dia berbicara tentang zahir-zahir syariat. Dan zahir syariat itu bukan hanya dari sholat saja. Maka Imam Ghazali memulai babnya ini dengan bab ta'at. Kita baca dari bab yang pertama, Al-Qismul Awwal, bagian yang pertama dari kitab ini, yaitu fit ta'ati.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. I'lam anna awamir Allah ta'ala faraidu wa nawafilu. Fal fardu ra'sul mali wa huwa asl tijarati wa bihi tahsulun najatu. Wan naflu huwa ribhu wa bihi al-fawzu bid darajati. Ketahuilah wahai kita yang mempelajari kitab ini, wahai para talib, wahai para pelajar, sesungguhnya perintah-perintah Allah itu ada dua. Yang pertama faraid, sesuatu yang dia fardukan, kewajiban-kewajiban, obligasi-obligasi yang dia tetapkan untuk kita. Dan kedua adalah nawafil, perkara-perkara anjuran. Kita menyebutnya sunnah. Kalau sudah dikaitkan dengan Nabi, jadi namanya sunnah. Kalau datang dari Allah, masuk ke dalam kelompok yang disebut sebagai nawafil, tambahan. Jadi ada dua. Yang pertama adalah faridah, yang kedua adalah nafilah. Fal fardu, dan kewajiban, yang fardu tadi adalah ra'sul mal, itu adalah pokok kita, itu modal dagang kita. Sholat kita, zakat wajib yang kita tunaikan. Jadi kalau ada orang yang tidak membayarkan zakat wajib, berarti dia sudah tidak melakukan pokok kewajibannya. Makanya kalau ada orang yang menunaikan zakatnya, dia punya uang 1 triliun misalkan. Kemudian dia zakatnya berapa itu? Berapa Pak Deso? 25 miliar. 25 miliar. Kalau seandainya ada orang mengeluarkan, orang Indonesia yang muslim ada nggak yang punya harta 1 triliun? Pak Adi Sarwono. Oh iya. Pak Adi. Kalau ada yang mengeluarkan, misalkan dia punya kekayaan segitu, punya tabungan 1 T. Masa nggak ada ya? Kemarin hakim aja yang punya 1 triliun. Ya satu hakim aja kan 1 triliun uangnya. Itu yang didapatkan gitu. Yang di depan mata, belum lagi yang tidak terlihat. Jadi kalau ada yang punya kekayaan 1 triliun, maka zakatnya 25 miliar, maka nggak usah anggap orang ini adalah dermawan. Dia baru membayarkan kewajiban pokoknya. Kalau ada yang punya 1 miliar, kemudian dia keluarkan 25 juta, itu bukan orang yang dermawan. Dia baru mengeluarkan pokoknya. Kalau seandainya pokoknya ini tidak dia keluarkan, berarti dia sudah merampok hak orang lain yang ada, yang Allah titipkan di dalam hartanya. Jadi dia ibarat tukang parkir, tiba-tiba mengambil mobil yang diparkirkan, padahal dia cuma tukang jaga. Kemudian dia klaim itu adalah punya dia. Maka itu bukan orang yang dermawan. Kalau orang yang baru menjalankan pokoknya. Nah, kapan dia dikatakan dermawan? Kalau seandainya dia sudah menyumbangkan lebih daripada apa yang diwajibkan atas dia. Misalkan yang 1 miliar dia misalkan mengeluarkan dari hartanya 30 juta, walaupun ya tipis-tipis 5 juta, tapi lumayan gitu. Dia sudah masuk dalam kode-kode yang dermawan, sudah melakukan sesuatu yang tambahan, sesuatu yang nafilah. Nah, begitu juga dalam masalah sholat. Kalau seandainya ada seseorang yang hanya mengerjakan sholat yang wajib saja, itu tidak masalah, tidak perlu juga kita salahkan. Karena ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW dan dia berkata kepada baginda, "Ya Rasulullah, sebutkan kewajiban atas saya, apa saja yang harus saya kerjakan." Rasulullah mengatakan, "Sholat kamu 5 waktu dalam sehari." Terus apa lagi ya Rasulullah? Kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Terus apa lagi ya Rasulullah? Disebutkan oleh Rasulullah, kamu haji kalau kamu mampu. Ada lagi enggak ya Rasulullah? Setelah dijelaskan yang wajib-wajib oleh Rasulullah SAW, Rasulullah katakan tidak. Kemudian orang ini pergi daripada Rasulullah SAW sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, aku akan betul-betul berpegang pada yang pokok-pokok ini dan aku tidak akan menambah dan menguranginya." Kata Nabi apa? Kalau seandainya dia benar, dia beruntung. Kalau seandainya dia jujur, betul-betul konsisten dengan apa yang dia katakan, tidak la azidu wala anqus, kata dia, tidak menambah, tidak mengurangi, maka dia bisa beruntung. Nah, tapi kadang-kadang kita sendiri yang tahu dengan diri kita. Kalau orang-orang Arab Badui atau orang-orang dahulu ketika dia mengucapkan sesuatu, memang mereka konsisten di dalamnya. Kalau kita
Kadang-kadang yang wajibnya kadang-kadang kita lalai dari waktunya, lalai dari bacaannya, lalai dari pikirannya yang harusnya kita fokus di sholat tapi pikiran kita kemana-mana karena kita masalah di luar sholat tidak terselesaikan sehingga masuk ke dalam sholat bagi kita. Nah, maka kita harus menambahnya dengan sesuatu yang lain karena sholat sebagai contoh di sini, sholat itu kalau seandainya sholatnya bagus kata baginda Nabi, maka di akhirat amalannya hisabnya akan diringankan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-mar'u yaumal qiyamati as-shalah fa iza salahat yasura hisabuhu sahula hisabuhu. Kalau seandainya salatnya bagus, maka akan dimudahkanlah hisabnya di sisi Allah SWT. Tapi kalau seandainya di salatnya sudah bermasalah, maka yang lainnya perhitungan jadi ribet itu. Jadi susah gitu. Maka itu salah satu contoh pokok daripada kewajiban. Wan naflu huwa ar-ribhu, sedangkan nafal atau anjuran atau sunnah itu adalah keuntungan, itu bonus bagi kita atau kelebihan daripada pokok. Wal fauzu wa bihi al fauzu bid darajat, dan disitulah kita itu berbeda-beda. Jadi kita tidak dibedakan oleh yang pokok. Yang pokok di antara bagi umat ini yang pastinya adalah kalimat syahadat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah dakhala jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Tapi derajatnya seberapa? Nah, surga itu kan bertingkat-tingkat. Satu surga dikatakan luasnya seluas langit dan bumi. Antara derajat yang satu dengan derajat yang lain ibarat jarak antara bumi dengan bulan, kata baginda Nabi SAW. Maka derajat surga itu bertingkat-tingkat. Dengan apa kita mendapatkan tingkat ini? Apakah kita akan cukup merasa puas dengan surga yang dibawa, surga yang terakhir yang kita pernah ceritakan, di mana surga yang terakhir ini akan dihuni oleh orang-orang yang disebut resividis neraka. Jadi jahannamiyun namanya. Namanya jahannamiyun. Jadi orang-orang yang mantan penghuni neraka. Jadi orang yang ini dia karena memang Allah sudah tetapkan siapa yang ada keimanan walaupun sebesar biji zarah di dalam hatinya akan masuk ke dalam surga. Jadi siapa yang punya keimanan walaupun hanya setitik, berarti kalau setitik imannya, berarti selebihnya adalah maksiat, selebihnya adalah dosa, kekufuran. Dan orang ini ketika dikeluarkan dari neraka, itu dia tidak punya harapan untuk masuk ke dalam surga. Tapi dia tahu Allah itu kalau seandainya sudah bisa berkomunikasi dengan Allah, dia tahu bahwa Allah itu Maha Penyayang. Allah itu ampunannya itu sangat luas. Maka suatu ketika Allah SWT memberikan kepada dia harapan untuk keluar daripada neraka, Allah tampakkan kepada dia sebuah pohon yang di situ ada sesuatu yang rindang, ada kerindangan, ada tempat yang bisa berteduh di situ. Kemudian dia minta kepada Allah SWT, ya Rabb, pindahkanlah saya ke pohon itu. Kata Allah kepada dia, wahai hambaku, nanti kalau saya pindahkan kamu ke sana, apakah kamu nanti akan minta sesuatu yang lain? Kata dia, tidak ya Rabb, cukup itu saja permintaan saya. Karena dia nggak punya rasa percaya diri untuk minta masuk ke dalam surga, karena saking besarnya dosa dia. Maka kemudian Allah pindahkanlah dia ke pohon itu. Dari pohon itu Allah tampakkan kepada dia taman surga, sebagian daripada sisi surga. Maka kemudian dia minta izin, dia minta kepada Allah SWT, dia penasaran apa yang ada di sekitar surga. Maka kemudian dia minta lagi kepada Allah, ya Rabb, izinkanlah aku untuk bisa pergi ke taman surga. Dia bermain-mainlah di sana. Mana tahu ada tempat, tapi dia tidak berpikir sampai ke situ. Yang penting dia bisa melihat surga. Surga itu yang tempat orang lain, karena dia merasa itu bukan tempat dia. Akhirnya Allah pun mengatakan, bukankah kamu mengatakan kamu tidak akan meminta lagi kecuali hanya sampai di pohon ini, kata Allah kepada dia. Kata dia kepada Allah, ya Rabb, hanya sekali ini saja. Satu permintaan lagi ya Allah. Dalam manusia begitu, sampai akhirat juga begitu. Akhirnya Allah pindahkanlah dia ke depan surga. Kemudian dia intip-intiplah apa yang ada dalam surga. Kemudian
dia minta lagi untuk dimasukkan ke dalam surga atau ke tempat yang remeh lah di dalam surga. Akhirnya Allah katakan kepada dia, wahai hambaku, engkau sudah minta 2 kali, engkau sudah melanggar janjimu 2 kali. Nanti kalau saya kasih lagi, kamu minta lagi. Kemudian dia minta kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, ini yang terakhir permintaan saya, 1 lagi aja. Jadi manusia itu suka lupa ya, sama kayak kita dunia kan juga begitu, dikit-dikit lupa. Yang dikerjakan sekarang kita minta berharapnya luar biasa dulu. Jadi sebelum kita dapat pekerjaan misalkan, ya Rob, sebelum kalau kita mau lamar kerja, coba kembali kita kepada masa muda kita. Ketika kita melamar pekerjaan, apa yang ada dalam pikiran kita? Ya Rob, nanti kalau saya lulus di pekerjaan ini, maka nanti saya akan melakukan ini, saya akan membahagiakan orang tua, akan bantu tetangga, bantu orang-orang susah. Pokoknya banyaklah hal-hal yang baik yang ada dalam pikiran kita. Setelah kita dimasukkan ke situ, seakan-akan mudah, seakan-akan itu adalah kita yang berusaha, lulus tes, wawancara lancar gitu. Setelah kita masuk, kok janji-janji itu tuh banyak yang lupa. Betul nggak Pak Haji? Kadang-kadang begitu, lupa. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke diri kita, mungkin kita malu untuk mengatakan. DPR misalkan, atau gubernur, atau siapa saja yang ketika dia memberikan janji-janji, itu alangkah gampangnya dia memberikan janji-janji. Makanya kalau seandainya cukuplah kita dibodoh-bodohi oleh diri kita dan nafsu kita dan nafsu orang lain gitu. Jadi orang yang paling bodoh itu bukan orang yang disengsarakan oleh nafsu dia sendiri, tapi yang lebih bodoh dari itu adalah orang yang disengsarakan oleh nafsu orang lain. Yang dibodoh-bodohi oleh nafsu orang lain. Orang lainnya bahagia, dianya malah sengsara. Misalkan kasusnya dalam pemilu-pemilu, gara-gara nafsu orang lain dia tertipu, akhirnya bertahun-tahun dia bertahan dalam kondisi yang tidak bagus, ekonomi rusak dan segala macamnya. Nah, jadi itulah sifat manusia, cepat sekali lupa. Maka kemudian orang yang sebenarnya jahannami ini atau ahli neraka ini diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk masuk ke dalam surga, dan kemudian Allah memberikan kepada dia surga yang lebih bagus dibandingkan kerajaan yang terbaik yang pernah ada di dunia. Kemudian Allah tambahkan lagi untuk dia, Allah tambahkan lagi 10 kali lipat untuk dia. Kemudian dia terpana, dan saat itu dia mengatakan cukup ya Allah, cukup. Karena dia merasa apa yang Allah berikan kepada dia itu adalah lebih baik dibandingkan dengan yang diberikan kepada orang-orang yang soleh di dunia oleh siapapun, karena dia merasa nggak ada lagi yang lebih baik dibandingkan dengan apa yang Allah berikan kepada dia saat itu. Itu adalah surga yang terakhir. Bagaimana dengan surga yang di atasnya? Nah, dan apa yang akan membuat kita bisa naik ke derajat-derajat yang tinggi itu adalah amalan nafilah atau nawafil yang Allah tetapkan untuk kita, atau yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau urusan akhirat ini kita tidak boleh minder. Orang paling miskin, paling sengsara di dunia bisa jadi derajatnya nanti di akhirat paling tinggi. Kemarin sama Pak Nur kita ada diskusi Pak Nur ya, mengenai kemarin Pak Nur gimana Pak Nur? Iya di Aurora. Jadi kita bahwa kalau seandainya kita kalau dunia ini kita bisa jadi berbeda-beda. Ada yang kita menganggap karena kekayaan, standar manusia itu karena kekayaan kadang-kadang dianggap mulia, karena kemiskinan dianggap dia rendah. Tapi di akhirat nanti tentang masalah hisab kemarin ini, kan ada di antara kita yang ingin masuk surga tanpa hisab. Ada nggak yang pernah minta doa kepada Allah, ya Allah masukkan saya ke dalam surga tanpa hisab? Jadi tidak perlu dihitung-hitung gitu. Ya kita itu kan ambigu namanya. Setiap hari kita minta kekayaan, setiap hari kita minta dunia, dan dunia itu belum bisa kita pertanggungjawabkan, habis itu kita minta masuk surga tanpa hisab. Kalau kita bawakan ke contoh nyata, yang harusnya tanpa hisab itu adalah orang yang nggak diberikan modal. Kalau nggak ada modal yang dikasih, berarti untuk apa dihisab, untuk apa dihitung?
modal harta nggak punya, modal apapun nggak punya. Jadi orang yang paling miskin harusnya itu adalah orang yang masuk surga tanpa hisab. Orang yang paling miskin harusnya. Tapi ini sekarang banyak orang yang minta kekayaan, ya kekayaannya itu belum lagi dia bisa pertanggungjawabkan di dunia. Di depan manusia saja dia tidak bisa pertanggungjawabkan. Apalagi di sisi Allah. Habis itu dia berdoanya, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga tanpa hisab. Masuk akal ya? Nanti nggak masuk akal. Nah, kalau dia mujahid fisabilillah, hartanya dia sumbangkan semuanya di jalan Allah. Semua sudah dia serahkan di jalan Allah. Kemudian dia minta kepada Allah, ya Allah masukkanlah saya ke dalam surga tanpa hisab, itu masih masuk akal. Tapi kalau seandainya dia masih menikmati dunia, masih sering lalai dengan dunia, kemudian minta doa, berdoa kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, maka ini mendingan gak usah berdoa begitu. Doa saja, ya Allah ringankan hisab saya. Nabi pun juga mengajarkan kepada kita begitu. Jadi tidak perlu doa yang rasa-rasanya mustahil bagi kita. Ibarat doa, ya Allah ajarkan saya supaya bisa terbang gitu. Enggak usah, sama begitu jadi enggak masuk akal. Karena Rasulullah mengatakan yang akan masuk dalam surga di antara umatnya ini tanpa hisab hanya 70.000 orang. Nah, sahabat saja sudah berapa ratus ribu orang. Dan tidak semua sahabat masuk surga tanpa hisab. Seorang sahabat yang paling kaya raya selain Utsman bin Affan namanya Abdurrahman bin Auf. Rasulullah mengatakan Abdurrahman bin Auf ini akan masuk surga kelak nanti dalam kondisi merangkak. Kenapa bisa begitu? Min kathratil hisab. Karena banyaknya yang dihisab dari pemberian Allah kepada dia di dunia. Karena memang dikatakan Abdurrahman bin Auf ini memang tidak bisa miskin. Dia sudah capek jadi orang kaya tapi nggak bisa. Jadi selama ini dia dapat setiap kali berniaga tuh untungnya berlipat-lipat gitu. Tidak pernah rugi. Ibaratnya kalau kata para ulama itu, seandainya dia nampak batu, kemudian dia angkat batu itu, maka di bawahnya dia temukan emas. Saking mudahnya harta dunia Allah berikan kepada dia. Jadi suatu ketika karena dia memang sudah pingin miskin, dia pingin merasakan bagaimana sih bersabar gitu, bagaimana sih tidak punya keuntungan di dalam berdagang. Maka suatu ketika terjadi musim panen buruk di Madinah. Jadi seluruh kurma Madinah itu hasilnya buruk, nggak bisa dijual. Maka saat itu Abdurrahman bin Auf menjalankan keinginannya untuk menjadi seorang pedagang yang miskin. Maka kemudian dia belilah seluruh kurma Madinah itu dengan harga yang biasa. Ya orang Madinah tentu senang karena kurma mereka yang panennya buruk dibeli dengan harga normal. Akhirnya dibelilah semua oleh Abdurrahman bin Auf dan dia sudah merasa yakin bahwa dia akan miskin dengan itu, akan merasa susah lah sedikit gitu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Allah kirimkan seorang pedagang, seorang pembeli dari Persia yang mencari kurma busuk yang jenisnya seperti yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf. Dan kerajaan yang membeli dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan yang dia beli, akhirnya untung lagi. Nggak bisa miskin. Makanya kadar diri kita itu memang sudah Allah tetapkan. Ini orangnya nggak bisa miskin nih, ini orang nggak bisa kaya nih. Tapi yang dituntut dari kita bukan miskin dan kayanya. Makanya ketika kita belajar dulu Al-Hikam, keinginan engkau untuk tajrid, sedangkan Allah berikan kepada posisi sebagai makom itu makom asbab. Engkau ingin miskin, engkau ingin susah, tapi Allah berikan kepadamu makomnya makom kaya, makom punya harta, punya dunia. Itu sama seperti orang yang dikuasai oleh nafsu yang tersembunyi. Dan keinginanmu untuk punya asbab, untuk kaya, untuk bergelimang harta, sedangkan Allah menempatkanmu pada makom tajrid. Engkau dibuat nikmat beribadah dengan posisimu yang apa adanya, dengan yang kondisi yang sangat sederhana. Engkau tidak punya masalah di situ, tapi engkau ingin juga angan-anganmu seperti orang kaya. Itu orang yang sudah terjatuh ke dalam bercita-cita kepada cita-cita yang rendah, sedangkan dia saat itu diberikan cita-cita yang tinggi oleh Allah SWT. Jadi dimanapun makom kita, maka disitulah kita harusnya bersyukur. Nah, itu yang diajarkan oleh para ulama kita. Jadi yang membedakan kita nanti di akhirat atau derajat-derajat kita adalah nafilah-nafilahnya itu. Nah, itu contohnya tadi. Dan
derajatnya itu dapat kita capai sesuai dengan maqam kita. Kalau seandainya maqam kita tajrid, seperti kata Al-Imam Ibnu atau Al-Sakandari, maka dengan ketaatan-ketaatan yang mungkin sifatnya bukan sumbangan, bukan sedekah, tapi dengan amalan-amalan kita yang lain, minimal dengan senyum kita kepada teman-teman kita, kepada tetangga kita, walaupun kita di dalamnya remuk redam, tapi kita berusaha untuk senyum. Kata Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithli ada'i ma aftaradtu alaihim wa la yazalu al-'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yasma'u bihi yubsiru bihi wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam sebuah hadits qudsi. Ini dulu pernah kita bahas di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun. Tidaklah mendekatkan diri kepadaku orang yang berusaha untuk mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang seperti apa yang aku fardukan kepadanya. Artinya apa? Tidak ada perkara yang membuat kita semakin dekat kepada Allah yang seperti melaksanakan apa yang Allah fardukan untuk kita. Jadi kalau ada orang yang katanya ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi tidak melakukan apa yang Allah fardukan kepada dia, berarti dia tidak sedang mendekatkan diri kepada Allah. Berarti yang sunnah-sunnahnya saja dia lakukan, anjuran-anjuran saja yang dia lakukan, yang wajibnya tidak dia lakukan, maka dia tidak mendekatkan diri kepada Allah SWT. Atau dia salah di dalam cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi sesuatu yang paling ideal untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan melaksanakan maftaratuhu alaihim, melaksanakan apa yang Allah fardukan kepada mereka atau kepada kita. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan apabila seorang hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan nafilah, dengan amalan-amalan sunnah tambahan, sampai apa? Sampai aku mencintainya. Itu akan membuat aku mencintainya. Jadi kalau orang yang rajin melakukan sunnah, sunnah di bidang harta, sunnah di bidang fisik, sunnah di bidang macam-macam pemikiran, maka hatta uhibba, aku akan mencintainya, kata Allah SWT. Salatnya bagus, puasanya juga bagus, kemudian zakatnya juga ditunaikan secara sempurna, tidak dikurang-kurangi. Kemudian dia tambahkan dengan sesuatu yang sunnah yang lainnya, maka orang ini sudah melakukan jalan yang dengan itu dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada apa kalau kita di sekolah, sebagai contoh, kalau di sekolah itu dari misalkan 30 murid yang ada dalam satu kelas, murid yang lain, murid secara umum kan melaksanakan apa yang diwajibkan oleh gurunya, bikin PR, terus ada tugas dikerjakan, disuruh ikut, gitu. Semuanya standar gitu. Tapi ada murid, satu murid atau dua murid yang dia itu melakukan sesuatu yang disukai oleh gurunya. Gurunya tidak memerintahkan, tapi dia tahu gurunya suka, maka dia kerjakan. Kira-kira apa yang terjadi? Jadi juara kelas nggak? Disukai oleh gurunya. Akan disukai oleh gurunya. Begitu juga kita. Apapun dalam kehidupan kita, kalau seandainya ada orang yang mendekatkan diri dengan sesuatu yang tidak diwajibkan atas dia, kalau seandainya sesuatu yang sudah wajib, itu sudah standar. Tetangga dengan tetangga, misalkan ada kematian, dijenguk, hak tetangga, itu standar. Tapi kalau ada sebagian yang tanpa ada kematian, tanpa ada kesusahan pun sering menjenguk atau sering bertegur sapa, akan muncul rasa yang berbeda dengan orang yang hanya sekedar memberikan kewajiban. Nah, begitu juga dengan Allah SWT. Ini sudah diwajibkan ini dan dia tunaikan, dan dia tambah dengan hal-hal yang disukai oleh Allah SWT sebagai amalan tambahan dia, maka pasti itu akan membawa cinta Allah kepada orang ini. Kalau seandainya Allah sudah cinta kepada seseorang,
maka kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Allah akan menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Maka ketika dia mendengarkan sesuatu, seakan-akan Allah berikan kepada dia petunjuknya di dalamnya. Dia akan mendengarkan sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Sesuatu yang Allah cintai, yang membuat dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda dengan orang-orang yang telinga mereka seperti mendengar tapi mereka tidak mendengar. Karena orang yang beriman, kalau orang yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya dia berfungsi dengan baik. Semua berfungsi dengan pendengarannya, ucapannya, pandangannya. Fungsi dengan baik itu artinya apa? Bahwa apapun yang dia dengar membawa kepada dia kebaikan. Allah mengatakan, alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Hamba Allah yang Rahman itu adalah orang-orang yang ketika dia mendengarkan suatu perkataan, maka dia mengikuti yang baik-baik yang ada di dalam perkataan itu. Artinya walaupun tidak semua yang dia dengar itu adalah baik, tapi ada sisi-sisi baiknya yang akan dia dapatkan di situ. Berbeda dengan orang yang disampaikan kepadanya ayat-ayat Allah, disampaikan kepada dia kebenaran dengan jalan yang menurut orang sudah sangat terbaik, tapi kepada dia sampainya masih buruk. Ada nggak begitu? Banyak ayatnya. Disampaikan kebenaran, kebaikan, tapi sampai kepada dia masih buruk. Berarti ini Allah nggak berikan taufik di dalam pendengaran dia. Jadi kemarin saya mendengarkan ada sebuah ungkapan hikmah yang luar biasa. Kita tuh tidak akan bisa untuk melihat keindahan alam ini sampai kita menemukan keindahan di dalam diri kita. Gimana tuh, Sulhi? Apa kira-kira penafsirannya? Kita nggak bisa melihat keindahan alam ini sampai kita melihat keindahan itu ada dalam diri kita. Karena keindahan yang kita lihat di luar itu nggak bisa lepas daripada apa yang terpancar dari dalam diri kita. Seperti ini contohnya. Suatu ketika Nabi Isa bersama para murid-muridnya berjalan, dan di dalam perjalanan itu mereka melihat seekor anjing mati yang sudah busuk dimakan ulat. Sahabat-sahabat Nabi Isa itu ketika itu menutup hidung dan menjauh dan mengatakan ini menjijikkan, ini bau dan segala macam. Tapi Nabi Isa melihat dari sisi yang lain. Nabi Isa mengatakan, coba kalian lihat giginya putih sekali, kata Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa melihat dari sisi yang baik. Kenapa? Karena di dalamnya yang muncul adalah kebaikan. Dulu saya pernah ketika saya di New Zealand, Ramadan tahun 2018. Di situ saya bertanya kepada salah seorang warga kita yang dari sana, salah seorang teman, katanya di sini prostitusi, di jalan-jalan banyak orang-orang nakal dan segala macam, tapi saya lihat di sini biasa-biasa aja, kayaknya baik-baik semua. Saya bilang, kemudian dia mengingatkan, karena Ustaz tidak mencari yang buruk itu, maka saya gak ketemu. Tapi kalau seandainya Ustaz cari, pasti ketemu. Jadi apa yang ada dalam diri kita itu bisa memancar keluar. Dan keindahan alam ini akan terlihat kalau seandainya di dalam diri kita ada keindahan. Begitu juga kalau seandainya di dalam diri kita sudah indah, maka ketika kita mendengarkan sesuatu, maka akan kita bisa menangkap sisi-sisi indahnya. Makanya kita lihat orang-orang Gaza. Coba perhatikan. Orang-orang Gaza itu apa yang diucapkan? Rumah dia hancur, keluarga dia syahid, dan banyak sekali kerugian mereka. Apa yang mereka ucapkan? Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Bagi kita antara alhamdulillah dengan astagfirullah itu sangat berbeda, kan? Alhamdulillah itu kalau seandainya kita dapat untung, kalau rugi jangan ucapkan alhamdulillah, gitu. Kan kita biasanya berdebat di situ, kan? Kalau bagi mereka dalam situasi begitu, yang keluar dari mulut mereka adalah alhamdulillah. Kenapa? Karena mereka melihat dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mendengar dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mendengar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka lihat di dalamnya terdapat kebaikan. Dan itu luar biasa Bapak Ibu. Karena saya melihat, karena saya ngerti bahasa mereka,
Anak-anak kecil dari mereka, ketika kecil pun mereka sudah mengucapkan hal yang sama. Mata mereka menangis, tapi yang mereka ucapkan adalah Alhamdulillah. Dulu ada seorang kakek yang Khalid Nabhan, Pak Yus lihat videonya, seorang kakek yang kematian cucunya yang disebut soul of the soul, ruhnya ruh itu. Cucu dia meninggal semua, cucu-cucu kesayangan dia, kemudian dia angkat, dia ini adalah ruhnya ruh. Dan itu videonya itu sudah mengislamkan banyak orang di seluruh dunia. Kenapa bisa begitu? Kalau kita, gitu tiap hari kan gitu. Kalau ada kematian-kematian, nah kenapa kok cepat kali belum kita menikmati ini? Kita memandangnya belum lagi dengan pandangan Allah SWT. Nah, karena dunia syahwat atau benda bagi kita masih lebih dominan dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya yang dengan itu dia mendengar. Dan menjadi pandangannya yang dengan itu dia melihat. Maka ketika dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Orang lain melihatnya adalah keburukan, tapi dia bisa melihat kebaikan di dalamnya. Di dalam setiap takdir yang Allah tampakkan, dia bisa melihat sisi baik. Kenapa? Karena dia dibantu oleh Allah SWT untuk memandang itu dengan cara pandang Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang sudah begini ini, kita tidak melihat mereka banyak mengeluh. Kita kira dia kaya. Kita kira dia bahagia secara dunia. Kita kira dia begini, kita kira dia begitu. Padahal sebenarnya kekuatan Allah lah yang buat dia itu tampil seperti yang kita kira. Di belakangnya mungkin dia punya tanggungan masalah, punya tanggungan macam-macam, dan menyelesaikan masalah juga gitu. Dia sendiri punya masalah, kemudian dia juga menyelesaikan masalah juga, masalah orang lain juga. Tapi yang Allah tampakkan kepada kita seakan-akan dia itu tidak punya masalah. Kenapa? Karena dia dibantu oleh Allah SWT. Maka dengan pandangannya itu Allah akan memberikan kepada dia bantuan dari pandangan Allah SWT. Maka dia akan tidak mengeluh terhadap apapun yang dia lihat daripada takdir-takdir yang mungkin bagi sebagian orang adalah sesuatu yang buruk. Walisanahu alladhi yantiqu bihi, dan kalau dia sudah dicintai oleh Allah SWT, maka Allah akan menjadi lisannya yang dengan itu dia berbicara. Ketika dia berbicara, dia seakan-akan berbicara mewakili apa yang Allah ingin sampaikan kepada manusia. Bicaranya menyentuh, misalkan bicaranya itu walaupun dia berbicaranya menurut dia tidak masuk akal akan didengar oleh orang, tapi Allah yang menyampaikannya. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengumandangkan haji. Wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin. Ini Allah sampaikan kepada Ibrahim itu jauh sebelum para nabi ini diutus. Ya, sebelum Nabi Muhammad lahir, sebelum Nabi Isa lahir, Nabi Musa lahir, jauh sebelum itu, Ibrahim ketika sampai di Mekah, ketika itu baru akan membangun Ka'bah pertama kali, maka Allah perintahkan Ibrahim serukan kepada manusia untuk berhaji. Di situ nggak ada orang. Ibrahim kalau seandainya dia tipikalnya itu adalah tipikal pemberontak, rebel, maka dia akan mengatakan, siapa yang mendengar? Ya, nggak ada yang mendengar saya ya Allah. Tapi Ibrahim tidak begitu. Ibrahim saat itu juga mengatakan, wahai manusia, datanglah ke sini untuk berhaji. Maka Ibrahim menjalankan apa yang Allah perintahkan, kemudian Allah yang menyampaikan perkataan Ibrahim ini kepada seluruh manusia. Sehingga suara Ibrahim itu juga sampai kepada kita, dan kita pun juga melaksanakan ibadah haji walaupun setelah berabad-abad setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah yang menyampaikannya. Dan ketika dia menyampaikan sesuatu, Allah bimbing ucapannya itu senantiasa berada di dalam jalur kebenaran. Kalau seandainya Allah sudah menjadi lisan yang dengannya dia berucap. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan dengan kalau seandainya dia sudah dicintai oleh Allah SWT, Allah akan menjadi tangannya yang dengan itu dia memegang atau memukul. Makanya orang yang sudah dibimbing oleh Allah, sedikit kesalahannya,